Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sejumlah desa di Kabupaten Bogor ternyata dijadikan jaminan utang bank. Kok bisa? Diduga tersinggung, ditegur saat ugal-ugalan mengendarai sepeda motor. 3 anggota geng motor aniaya mahasiswa. Sampah kembali menggunung di Pasar Caringin, Kota Bandung, membuat pembeli enggan datang untuk berbelanja. Warga Pantura Belanakan, Subang mengeluhkan kondisi jalan yang rusak parah selama bertahun-tahun tanpa perbaikan. Mereka pun meluapkan kekesalan mereka dengan bergotong royong secara swadaya, menambal dan memperbaiki kerusakan jalan menggunakan puing bangunan. Seperti kubangan hewan, beginilah kondisi jalan penghubung antar desa di Desa Langensari, Kecamatan Belanakan, Subang. Kondisi jalan yang licin serta banyak kubangan membuat pengendara kesulitan melintas sekaligus membahayakan. Ironisnya, rusaknya jalan yang menjadi urat nadi perekonomian para petani dan nelayan ini telah dibiarkan lebih dari 5 tahun lamanya tanpa perbaikan. Kesal dengan tidak adanya respon dari pemerintah, warga melakukan protes, tapi dengan cara yang berbeda. Mereka bersama-sama melakukan perbaikan jalan secara swadaya dengan memanfaatkan puing bangunan yang sudah tak terpakai. Puing bangunan sekolah PAUD yang terbengkalai digunakan warga untuk menguruk atau menimbun lubang-lubang dan kubangan yang tersebar di sejumlah titik jalan. Lama tidak diperhatikan oleh pemerintah, terutama yang tutup mata semua pejabat yang ada di wilayah Kabupaten Subang. Oleh sebab itu bentuk protes ini merupakan bentuk protes yang baik, di mana masyarakat berbondong-bondong, ada yang memberikan bantuan berupa material, tenaga, pikiran, dan sebagainya, demi lancarnya perekonomian rakyat Langensari terutama, yang memang kelihatan jalannya cukup parah. Hampir beberapa tahun ataupun 10 sampai 5 tahun yang lalu sampai saat ini tidak diperhatikan oleh pemerintah. Dengan material dan alat seadanya, warga gotong royong memperbaiki jalan sepanjang 1 kilometer itu. Warga juga memasang poster berisi kritikan kepada pemerintah yang dianggap abai dengan kerusakan jalan yang terjadi selama bertahun-tahun. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Akses jalan penghubung Kecamatan Cibalong dan Singajaya, Garut lumpuh total akibat longsor. Warga pun kemudian bergotong royong membuat jembatan darurat dari kayu secara swadaya. Menggunakan gergaji mesin dan beberapa batang kayu, warga berupaya membuat jembatan kayu darurat untuk bisa menghubungkan kembali jalan kabupaten penghubung 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Cibalong dan Singajaya, sekaligus jalan alternatif penghubung Kabupaten Garut dan Tasikmalaya. Sebelumnya, jalan putus akibat longsor yang disebabkan hujan deras. Meski tak bisa dilalui mobil, jalan bisa digunakan oleh pesepeda motor dan pejalan kaki. Longsor ya? Iya. Yang derasa. Ini jalan penghubung mana ke mana, Pak? Penghubung antara Garut, Maroko, Cikajang, Maroko. Kalau ke Tasik lewat Cipatujah bisa gak ya? Bisa. Oh, bisa alternatif juga ya, Pak ya? Ya, sama. Nah, kalau untuk Terlalu jauh. untuk kendaraan roda 4 ini bisa melintas nggak, Pak ya? Roda 4. Oh, nggak bisa ya, Pak ya? Putus total ya, Pak ya? Oke. Dengan jembatan darurat, aktivitas warga baik perekonomian, pendidikan hingga kesehatan yang sempat terganggu akibat putusnya jalan bisa kembali pulih. Namun warga berharap pemerintah Kabupaten Garut bisa segera membangun kembali jembatan permanen. Sebab akses jalan ini adalah satu-satunya jalan penghubung Kecamatan Cibalong dan Singajaya serta Kabupaten Tasikmalaya. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Sudah 3 bulan lebih tumpukan sampah kembali menggunung di tempat pembuangan sementara TPS Pasar Caringin, Kota Bandung. Bau busuk tercium menyengat hingga ke kawasan kios pedagang hingga membuat pembeli enggan berbelanja.
Gunungan sampah memenuhi tempat pembuangan sementara TPS Pasar Caringin, Kota Bandung. Banyaknya sampah yang belum diangkut, bahkan sampai menutupi sebagian badan jalan dengan air lindi atau air sampah mengalir ke gorong-gorong. Pengendara yang melintas pun harus bersusah payah melewati jalan yang licin karena berlumpur dan terdapat ceceran sampah. Bau menyengat juga tercium hingga cukup jauh dari lokasi TPS. Kondisi ini dikeluhkan pedagang sebab berdampak pada konsumen yang enggan datang untuk berbelanja. 3 bulan. Ini udah 3 bulan nggak diangkut atau gimana? Iya angkut tapi nggak sebanding. Oh, jadi lebih banyak masuk daripada diangkutnya gitu. Ya. Yang rasakan apa aja dengan kondisi sampah menumpuk? Banyak yang belanja kadang pulang lagi. Pedagang. Diangkut sih bersih. Setiap hari lah diangkut setiap hari, jadi pemasukan sama pengeluaran sebanding. Padahal sebelumnya Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi sempat melakukan inspeksi mendadak dan menyatakan Pasar Caringin sudah bersih dari sampah. Namun kini tumpukan sampah kembali menggunung. Warga berharap sampah diangkut setiap hari agar TPS tidak kepenuhan sehingga pasar kembali bersih dan nyaman bagi pedagang maupun pembeli. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung.